Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur, karena di balik gelapnya ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang pesugihan juargan beras di Ngawi, tentang janji yang ditebus dengan darah. Langit pagi di Ngawi baru saja berwarna keperakan. Udara dingin masih menggigit kulit ketika Pak Haji Ahmad telah mengayuh sepedanya menuju pasar besar Ngawi. Usianya telah mencapai 50 tahun, namun rutinitas itu tak pernah ia lewatkan. Sudah 20 tahun lamanya ia menjajakan beras di los pasar yang sempit, berdinding semen kusam dan atap seng yang bocor saat hujan deras. Meski begitu, Pak Haji Ahmad menjalani hidupnya dengan tekun, nyaris tanpa keluhan. Toko beras miliknya tak besar, hanya berukuran sekitar 3 kali 3 meter, tapi cukup untuk menampung beberapa karung beras dan timbangan tua yang telah ia warisi dari almarhum ayahnya. Pelanggannya kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga dan para pemilik warung makan. Ia dikenal ramah dan tidak pernah menakar beras kurang dari seharusnya. Berasnya masih segar. "Bu, panenan seminggu lalu dari Kediri," ujarnya kepada pelanggan. Sambil tersenyum, walau wajahnya mulai dipenuhi keriput, namun beberapa tahun terakhir, wajah Pak Haji Ahmad semakin jarang tersenyum. Dagangannya semakin sepi. Banyak pelanggan tetapnya satu persatu beralih ke toko yang lebih baru, lebih besar, dan lebih modern. Toko beras sejahtera milik Mas Rozak. Mas Rozak, pria muda berumur 35 tahun, datang seperti badai. Ia membuka toko dengan spanduk besar, lengkap dengan sistem layanan digital, transfer pembayaran, dan diskon-diskon menggiurkan. Toko itu berdiri di sudut strategis pasar, tak jauh dari pintu masuk utama. Tempat yang dulunya kosong dan dianggap tak menjanjikan, kini menjadi pusat perhatian. Haji Ahmad masih jualan pakai timbangan besi manual, ya Allah, celetuk seorang ibu muda sambil tertawa pelan pada temannya. Pak Haji Ahmad hanya bisa menunduk. Hatinya terasa diremas. Ia tahu, zaman sudah berubah, tapi perubahan itu terasa kejam untuknya. Di rumah, ia mencoba menenangkan diri. Rumahnya sederhana di pinggiran Ngawi, berdinding bata merah dan cat yang mulai mengelupas. Di ruang tengah, ia duduk sambil menyeruput teh panas. Di seberangnya, sang istri, Budian, wanita berusia 45 tahun yang wajahnya selalu terlihat tegas. "Masih kalah sama anak kemarin sore?" tanya Budian ketus. Matanya menatap tajam. "Sudah 20 tahun kamu dagang, tapi tetap begitu-begitu aja, Mas. Rumah nggak pernah direnovasi, dapur bocor masih kita tambal pakai ember." Pak Haji Ahmad menarik napas panjang. "Rezeki itu milik Allah, Dik. Kita syukuri saja." Namun Budian tak puas dengan jawaban itu. Ia bangkit dari kursi rotan dan membanting gelas teh ke lantai. "Syukur-syukur," selalu itu jawabannya. Tapi kenyataannya, kita kalah. Dilecehkan orang. "Kamu tahu tidak, tadi di pasar aku dengar ada yang bilang toko kita kayak kandang ayam." Pak Haji Ahmad terdiam. Kata-kata istrinya menancap dalam-dalam. Ia memang sudah mencoba banyak hal, mengganti pemasok, memberikan diskon, bahkan mencetak brosur, tapi tetap saja tak bisa menandingi kemewahan toko Mas Rozak. Semakin hari, nama Mas Rozak makin melambung. Ia disebut-sebut bakal menjadi juragan beras terbesar se-Kabupaten Ngawi. Mobil pikupnya lalu lalang membawa karung beras dalam jumlah besar. Pelanggannya tak hanya dari pasar, tapi juga dari restoran, pabrik, bahkan rumah sakit. Sementara itu di toko kecil Pak Haji Ahmad, laba kian menipis. Karung-karung beras menumpuk tak terjual. Timbangan tua itu lebih banyak menganggur. Ia mulai terlilit utang kecil pada koperasi pasar. Sesekali ia memandangi lenggit-lenggit toko sambil bergumam lirih, "Ya Allah, sampai kapan cobaan ini?" Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Ngawi, Pak Haji Ahmad duduk termenung di teras rumah. Air hujan menetes dari atap yang bocor, mengenai kaki telanjangnya. Dari kejauhan, terdengar suara kodok bersahutan. Di tangannya, sebuah koran tua tergenggam. Halaman belakangnya berisi cerita rakyat dan mitos pesugihan di Gunung Lawu. Ia membaca dengan pelan, tidak percaya, tapi juga tidak menutup kemungkinan. Ada kisah tentang seorang petani yang tiba-tiba jadi kaya setelah menumbalkan seseorang pada makhluk besar bernama Gendruwo. Diceritakan bahwa makhluk itu akan memberikan kekayaan asal tumbalnya manusia.
Tumbal pertama musuh, tumbal kedua keluarga, dan seterusnya, Mas. Suara Budian mengejutkannya. Wanita itu berdiri di belakangnya, membawa secangkir kopi panas. Kalau kamu memang sudah nggak tahan, kenapa nggak cari jalan yang lain? Pak Haji Ahmad menoleh. Maksudmu? Budian duduk di sampingnya. Tatapannya tak seperti biasanya. Ada semacam dorongan aneh di matanya. Seperti api yang menyala diam-diam. Aku dengar ada orang di sebelah desa Ngerambe yang tahu cara menyelesaikan masalah kayak kita. Tapi butuh keberanian. Pak Haji Ahmad tak langsung menjawab. Matanya menatap gelapnya malam, dan suara hujan terus mengguyur. Dalam hati kecilnya, ia tahu arah pembicaraan itu menuju hal yang tidak wajar. Tapi, di sisi lain, pikirannya mulai goyah. 20 tahun berdagang dengan jujur, ternyata belum cukup. Dan ketika harga diri diinjak-injak, terkadang seseorang bisa melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pasar besar Ngawi yang selama ini seolah berjalan seperti biasa, tiba-tiba gempar. Sebuah toko baru muncul di sisi timur pasar, tepat di dekat pintu utama lokasi strategis yang dulunya dibiarkan kosong karena terlalu panas saat siang. Tapi, toko itu kini berdiri megah dan mencolok. Dengan cat putih mengilap, spanduk warna merah menyala bertuliskan, "Toko Beras Sejahtera, termurah dan terpercaya." Di depan toko, terlihat seorang pria muda, berpakaian rapi dengan celana bahan abu-abu dan kemeja batik lengan pendek, menyapa pengunjung satu persatu. Ia adalah Mas Rozak, pria berusia 35 tahun yang tiba-tiba jadi buah bibir para pedagang pasar. Tak ada yang tahu pasti dari mana ia berasal. Beberapa bilang ia anak orang kaya dari Magetan, lainnya menyebut dia mantan distributor beras dari Solo yang pindah jalur. Yang jelas, dalam waktu 3 bulan saja, Mas Rozak berhasil menarik perhatian seluruh pasar. Timbangannya digital loh. Bu, presisi sampai 2 angka di belakang koma, kata seorang ibu pada temannya. Bayarnya bisa pakai transfer, QRIS, atau nanti akhir bulan kalau belanja banyak, bisa ngutang asal masuk daftar pelanggan. Tambah yang lain sambil tertawa kecil. Pak Haji Ahmad yang berada di los dalam hanya bisa memperhatikan dari kejauhan. Matanya menatap tajam ke arah toko baru itu. Bibirnya mengatup rapat. Ia masih menggenggam timbangan besi tuanya. Setiap kali ada pelanggan lewat di depan tokonya, hampir semuanya memilih belok ke arah toko Beras Sejahtera. Mas Rozak tak hanya menjual beras dengan harga miring. Ia juga pintar memainkan promosi. Beli 5 kilo, gratis 1 liter minyak, atau pelanggan setia dapat cashback tiap akhir bulan. Spanduk dan poster-poster itu ditempel di tiang pasar, bahkan disebarkan ke grup WhatsApp ibu-ibu Sengawi. Pak Haji Ahmad mulai merasa terpojok. Ia mencoba menurunkan harga, tapi tetap kalah. Ia coba menjual beras dari jenis baru, tapi kualitasnya justru dikeluhkan pembeli. Satu persatu pelanggan lamanya menghilang. Boken Busem yang sudah belanja padanya sejak awal, kini juga berpaling. Maaf ya Haji, bukan maksud nggak setia, tapi di sana lebih murah dan pelayanannya cepat. Aku juga dapat bonus setiap minggu. Kamu ngerti sendirilah, kondisi begini kita nyari yang hemat, ujar Busum, ragu-ragu, sambil menepuk bahunya sebelum pergi. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak berdagang, toko Pak Haji Ahmad tak mendapat pembeli satupun. Setelah pasar tutup, ia memutuskan untuk mampir ke warung kopi kecil di pojok gang. Di sana, para pedagang berkumpul, ngobrol tentang politik, dagangan, dan tentu saja Mas Rozak. Obrolan sore itu penuh bisik-bisik dan prasangka. Katanya dia itu dulunya peternak ayam, tapi bangkrut. Terus tiba-tiba jadi juragan beras. Gila, duitnya itu dari mana ya? Aku dengar dia punya gudang gede di belakang kecamatan. Bisa jadi itu pesugihan. Pak Haji Ahmad hanya diam. Ia tidak ingin ikut menuduh, tapi hatinya terusik. Malam harinya, ia memutuskan mencari tahu sendiri. Ia pulang lebih larut dari biasanya. Setelah sholat Isya, ia naik motornya, menyusuri jalanan sepi ke arah belakang pasar, menuju kawasan pergudangan tempat beberapa pedagang besar menyimpan stok beras. Ia berdiri di kejauhan, mengamati dari balik pohon jati. Dari luar, gudang Mas Rozak terlihat mewah, dengan truk kecil yang keluar masuk membawa karung. Tapi yang membuat darahnya dingin adalah pemandangan samar di belakang bangunan. Sebuah sosok besar hitam melintas cepat di bawah lampu temaram. Bukan manusia. Tapi begitu Pak Haji Ahmad mencoba memperjelas pandangannya,
sosok itu menghilang. Ia buru-buru pulang malam itu dengan dada sesak. Tidak tahu pasti apa yang ia lihat, tapi rasa iri, benci, dan penasaran bercampur jadi satu dalam pikirannya. Keesokan harinya, di meja makan rumahnya yang sederhana, ia bercerita kepada Budian. "Mas Rozak itu aneh. Aku lihat sesuatu semalam, seperti bayangan besar, lebih tinggi dari manusia biasa, jalannya tidak wajar." Budian terdiam. Lalu ia menatap suaminya lama. "Kalau memang dia pakai cara begitu untuk kaya, kenapa kamu tidak?" Pak Haji Ahmad kaget. "Kamu ngomong apa, Dik? Sudah 20 tahun kamu dagang, tapi kita tetap di sini-sini saja. Lihat rumah kita, lihat baju-baju aku." Saat itu istri si Rozak bisa belanja tiap minggu di Solo. Pak Haji Ahmad terpaku. Matanya memandang kosong ke arah jendela. Di luar, sinar matahari pagi menyinari sawah yang luas, tempat petani menanam padi yang entah akan dijual kepada siapa lagi. Hidup yang ia bangun dengan jujur selama 2 dekade, terasa sial-sial hanya karena satu orang baru. Ia tahu bahwa dirinya sedang berdiri di tepi jurang, dan suara langkah dari balik gelap mulai mendekat. Hari itu, hujan turun tanpa jeda. Langit ngawi seperti sedang menangisi sesuatu, menumpahkan air mata lewat rintik hujan yang tak kenal lelah. Orang-orang di pasar mulai resah. Sudah 2 hari toko beras milik Pak Haji Ahmad tidak dibuka. Tak, ada suara pintu terbuka paji-paji. Tak ada senyum basa-basi dari pemilik toko. Tak ada Budian yang biasanya duduk di kursi plastik depan rumah sambil meronce bunga melati atau mengupas bawang. Ketika akhirnya rumah itu didobrak warga bersama, Pakot, pemandangan di dalamnya membekukan seluruh isi dada. Pak Haji Ahmad terbaring kaku di gudang. Tubuhnya dingin, wajahnya menegang, matanya membelalak, seperti sedang menyaksikan sesuatu yang mengerikan di detik-detik terakhir hidupnya. Di sekelilingnya, beras yang berserakan berubah warna menjadi merah muda kehitaman. Siala karong-karong itu menyerap darah yang menetes dari luka di dadanya. Dan di pojok ruangan, dinding gudang itu penuh coretan darah membentuk kalimat besar. Tumbal terakhir telah dipenuhi. Sementara itu, Budian ditemukan duduk di ruang tamu. Rambutnya kakekoken, bajunya kotor dan sobek. Tangan kanannya menggenggam sajadah dengan erat, dan mulutnya tak berhenti komat-kamit membaca potonggen-potonggen doa yang tidak nyambung. Astagfirullah, Seno, dia ambil semua. Kita hanya mau kaya. Cuma kaya. Cuma kaya. Tangis dan tawa bergantian keluar dari tubuh kurus itu, membuat warga merinding lebih dari melihat mayat suaminya sendiri. Budian hidup di antara 2 dunia nyata yang sudah meninggalkannya, dan dunia gaib yang kini membungkus pikirannya seperti kabut tebal. Berita kematian Pak Haji Ahmad menyebar cepat. Polisi datang, tapi tak ada tanda-tanda pembunuhan. Tak ada luka benda tumpul, tak ada racun, hanya tubuh yang seperti disedot dari dalam. Dokter yang memeriksa hanya bisa menggeleng, seperti mati karena syok yang sangat ekstrem, kata mereka. Tapi warga tahu itu bukan sekadar syok, itu adalah pembayaran lunas dari perjanjian terlarang. Beberapa orang mengaku melihat sosok besar berbulu di atap rumah malam sebelum kematian Pak Haji Ahmad. Ada juga yang mendengar tawa berat dari dalam gudang saat hujan paling deras mengguyur desa. Bahkan, anak-anak kecil tak lagi berani lewat depan rumah itu. Meski siang hari, mereka beleng. Om Gendruwo suka duduk di kursi plastik Budian. Sementara itu, Budian dirawat di puskesmas jiwa Blambangan. Ia tidak mengenali siapapun. Kadang ia tertawa keras saat melihat bayangan sendiri. Kadang ia menangis saat melihat Paraspeed. Para perawat menyebutnya pasien yang takut rezeki. Ironi yang sangat pahit karena semua ini dimulai dari ambisi akan rezeki setiap malam. Ia mengigau dengan kata-kata yang berulang-ulang. Mas Rozak, Pak Marzuki, jangan ambil aku sudah kasih dia. Aku sudah kasih Haji Ahmad. Tak, satupun keluarganya yang menjemput. Tak ada kerabat yang mengaku punya hubungan. Siop. Dunia ingin melupakan bahwa pernah ada sepasang suami istri yang menukar nalar mereka demi kekayaan instan. Rumah dan toko beras itu dibiarkan kosong. Tak ada yang berani membeli. Bahkan tukang loak pun menolak saat diminta mengambil sisa karung dan etalase. Dari luar, rumah itu tampak biasa, tapi siapapun yang lewat akan mempercepat langkah, terutama saat senja.
karena beberapa orang bersumpah. Melihat sosok Pak Haji Ahmad masih duduk di kursi kayu di teras, menatap kosong ke arah jalan raya, dengan tasbih yang tak pernah berhenti berputar di jari-jarinya. Kadang terlihat bayangan Budian menyapu halaman, sambil bersenandung lagu anak-anak dan dari balik jendela gudang. Sesekali tampak mata merah menyala menatap keluar. Beberapa minggu kemudian, Mbah Surya dukun tua yang memulai semuanya ditemukan mati tergantung di pohon randu tua dekat Gunung Lawu. Di tubuhnya tertulis kata-kata yang dicakar dengan kuku. Aku yang mengawali, tapi bukan aku yang mengakhiri. Kisah ini menjadi legenda lokal di Ngawi. Orang-orang menceritakannya pada anak-anak mereka sebagai peringatan bahwa kekayaan tanpa proses adalah racun, bahwa setiap harta yang datang dari jalan singkat pasti membawa bayaran mahal dan toko. Itu kini dikenal sebagai rumah beras berdarah. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan rumput pun tumbuh dengan arah melingkar di halaman depannya seperti membentuk lingkaran gaib yang menjaga sesuatu agar tetap di dalam. Dan di malam-malam tertentu, saat angin datang membawa aroma kemenyan dan tanah basah, orang-orang yang lewat bisa mendengar suara berat dari dalam gudang. Masih lapar? Mesai House. Sejak malam tumbal kedua, rumah Pak Haji Ahmad tak lagi menjadi tempat tinggal, tapi berubah menjadi lorong kesunyian yang dipenuhi bisikan, bayangan, dan kegilaan yang tumbuh perlahan seperti lumut pada dinding tua. Hanya dalam hitungan hari, keharmonisan rumah tangga mereka tergerus. Uang memang makin banyak, toko makin laris, tapi wajah-wajah di dalam rumah itu tak lagi menyeratkan kehidupan. Pak Haji Ahmad jarang bicara. Setiap pagi, ia membuka toko dengan langkah pelan, wajah pucat, dan kantong mata membengkak. Ia menyapa pelanggan, tapi bibirnya kaku, seperti hanya mengikuti kebiasaan. Setelah toko tutup, ia duduk diam di kursi tua di teras, memandangi langit senja yang kelabu, seakan menanti sesuatu yang tak kunjung tiba atau mungkin tak berani ia hadapi. Sementara itu, Budian mulai kehilangan akal. Ia berbicara sendiri, menyapu halaman sambil tertawa, lalu tiba-tiba menangis histeris sambil mencakar-cakar tanah. Suatu malam, tetangga melihatnya berdiri di halaman belakang tengah malam, hanya memakai daster tipis, menatap langit dan memanggil nama yang tidak dikenal siapapun. Senu, Senu. Kamu lihat kan? Aku nggak salah. Aku cuma mau kaya, cuma mau dihargai. Anak-anak tetangga tak lagi berani bermain dekat rumah itu. Warga mulai berbisik, Budian mulai gila. Rumah itu nggak beres. Bahkan Pak RT sempat menyarankan agar mereka memeriksakan Budian ke psikiater, tapi Pak Haji Ahmad hanya menjawab, itu hanya capek biasa. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu Gendruwo sudah mulai menagih bagian dari dirinya sendiri. Malam-malam Nia dihantui mimpi buruk. Ia bermimpi melihat Pak Marzuki berdiri di pojok kamarnya. Tubuhnya membusuk, matanya berair darah. Nazrud muncul di depan cermin toko, menatapnya sambil berkata, rezekimu dibayar dengan nyawa kami. Suatu malam, Pak Haji Ahmad mendengar suara seseorang mengetuk pintu dapur. Tok, tok, tok. Ia bangun perlahan, mengambil senter dan membuka pintu itu. Tapi tak ada siapapun. Namun saat menoleh ke arah gudang, pintu itu terbuka, dan di tengah ruangan duduklah sosok besar hitam, memeluk karung beras seperti bayi. Gendruwo itu tak menatap Pak Haji Ahmad secara langsung, tapi tersenyum. Tangan besarnya mengelus karung beras, seolah sedang membelai tumbal yang belum disiapkan. Waktumu hampir habis. Kau tahu itu. Pak Haji Ahmad berbalik dan lari ke kamar. Ia mengunci pintu, gemetar di sudut ruangan, menggenggam sajadah, tapi tangannya tak kuat mengangkatnya. Mulutnya tak mampu melafalkan satu ayat pun. Pagi harinya, ia pergi ke rumah Mbah Surya, berharap ada jalan keluar. Tapi rumah kayu tua itu kosong. Tak ada sesajen, tak ada bau kemenyan. Dinding rumah dipenuhi lumut, atapnya bocor, dan di dalam hanya ada kursi goyang kosong dan selembar kain kafan yang tergantung di tiang tengah. Ia mengerti, perjanjian tak bisa dicabut, dukun bisa pergi, tapi Gendruwo tak pernah lupa. Sementara itu, Budian makin parah. Suatu hari, ia mengiris tangannya sendiri, lalu menulis dengan darah di dinding kamar. Rezeki ini dari darah,
Siapa selanjutnya? Pak Haji Ahmad melihat tulisan itu dengan mata berkaca. Ia mencoba menyeka darah itu, namun setiap kali dihapus, tulisannya muncul kembali keesokan hari, dalam bahasa yang berbeda. Kadang Jawa, kadang Latin, kadang huruf-huruf yang tak dikenalnya. Ia sadar, rumah ini sudah menjadi tempat tinggal makhluk lain. Lalu suatu malam, saat hujan turun deras dan petir menyambar tanpa henti, genderuwo itu muncul lagi, kali ini di kamarnya. Ia berdiri di ujung tempat tidur, tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Matanya menyala terang, dan darah mengucur dari kuku-kukunya. Tumbal terakhir adalah kau, Pak Haji Ahmad menggigil. Tidak, aku sudah beri 2. Aku sudah hancur. Aku sudah bayar mahal. Genderuwo tertawa. Suaranya seperti deru. Ribuan serangga. Rezekimu lebih dari 2 nyawa. Kau kaya karena kutukanku. Dan kutukanku berakhir dengan tubuhmu. Ia bangun pagi dengan tubuh berkeringat, suara parau, dan jantung seperti mau meledak. Budian duduk di pojok ruangan, rambutnya akekikoken, matanya kosong. Aku dengar juga, katanya pelan. Dia mau kamu, Mas. Dan saat itu, Pak Haji Ahmad tahu, tak ada lagi jalan kembali. Ia keluar rumah keesokan harinya seperti biasa, membuka toko, menimbang beras, melayani pelanggan. Tapi hari itu, ayat bukan senyum bahagia, tapi senyum orang yang telah menandatangani surat kematiannya di malam hari. Ia masuk ke gudang. Ia menyalakan lilin, membawa sesajen terakhir. Ia duduk di tengah ruangan dan berbisik, kalau ini memang akhirnya, ambil aku. Tapi biarkan dia. Jangan sentuh istriku. Genderuwo muncul, melompat dari atap, menyelimuti ruangan dengan kegel. Dan suara terakhir yang terdengar dari gudang malam itu adalah perjanjian selesai. Pagi harinya, toko itu tidak dibuka. Warga curiga. Mereka mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Akhirnya, Pak RT dan beberapa warga mendobrak masuk. Mereka menemukan Pak Haji Ahmad terbujur kaku di lantai gudang. Tubuhnya membiru, wajahnya menengadah, matanya melotot dengan ekspresi ngeri. Di sekelilingnya, karung-karung beras basah oleh darah. Di dinding gudang tertulis dengan huruf besar dan merah yang serakah, dibayar dengan dirinya sendiri. Budian ditemukan duduk di pojok ruang tamu, tertawa sendiri, memeluk sajadah, dan menyanyikan lagu anak-anak sambil menyebut nama suaminya berkali-kali. Dan sejak hari itu, toko beras Pak Haji Ahmad tak pernah dibuka lagi. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Hujan belum turun, tapi awan kelabu menggelayut pekat di langit Ngawi, seperti pertanda buruk yang menggantung tanpa aba-aba. Di dalam rumah tua milik Pak Haji Ahmad, suasana terasa mencekam. Tak ada suara televisi, tak ada percakapan antara suami dan istri, hanya derit jam dinding tua dan sesekali suara kodok dari pekarangan belakang. Pak Haji Ahmad duduk di ruang tamu, pandangannya kosong. Tangan tuanya memegang tasbih, namun bibirnya tak lagi melafalkan zikir. Tasbih itu hanya diputar-putar, seperti kebiasaan lama yang kini kehilangan makna. Budian keluar dari kamar, mengenakan daster biru, wajahnya letih namun matanya tetap penuh tuntutan. Ia menatap suaminya yang sejak seminggu terakhir semakin murung dan sulit diajak bicara. Kamu pikir diam akan menyelesaikan semua ini? Tanyanya datar. Pak Haji Ahmad tak menjawab. Genderuwo itu sudah mulai mampir. Semalam, aku dengar suara langkahnya lagi. Dia makin sering muncul. Kalau kita tidak kasih tumbal kedua, dia bisa ambil sesuka hati. Suara Budian meninggi, membuat angin yang menyusup dari sela-sela jendela ikut menggigil. Sudah cukup, teriak Pak Haji Ahmad, akhirnya bersuara. Jadi siapa? Desak Budion. Suaranya bergetar. Kita nggak bisa milih sembarangan. Harus yang dekat, biar ritualnya kuat. Itu yang dibilang Mbah Surya kan? Pak Haji Ahmad menunduk. Aku mimpi lagi semalam. Genderuwo itu datang. Dia berdiri di tengah pasar. Tangannya menunjuk satu orang. Siapa? Tanya Budian. Dengan suara pelan seperti bisikan kematian, Pak Haji Ahmad menjawab. Pak Marzuki. Budian terdiam. Nama itu membuat ruang tamu mendadak membeku. Pak Marzuki, tetangga mereka yang masih punya hubungan saudara jauh. Lelaki tua, duda, baik hati, dan sering membantu mereka saat masa-masa sulit dulu.
Dialah yang sering membawa sisa hasil panen dari sawah untuk dijualkan oleh Pak Haji Ahmad. Ia juga yang pernah meminjamkan uang tanpa bunga saat anak pertama mereka menikah. Terlalu baik, kata Budian pelan. Karena itu dia sempurna, jawab Pak Haji Ahmad. Dingin, 2 malam kemudian, mereka mengatur rencana. Pak Marzuki diundang makan malam dengan alasan nostalgia. Lelaki tua itu datang dengan wajah sumringah, membawa oleh-oleh ketela rebus dan seplastik pisang masak. Wah, tumben kalian ngundang-undang. Biasanya cuma ketemu di masjid, canda Pak Marzuki sambil duduk di teras rumah. Pak Haji Ahmad tertawa hambar. Budian menyuguhkan teh panas dan ayam goreng, menu yang mereka tahu sangat disukai tamu mereka itu. Alhamdulillah, sekarang toko lancar lagi ya Haji, ujar Pak Marzuki sambil menyantap ayam goreng. Aku senang dengarnya, Pak Haji Ahmad tersenyum tipis. Iya, alhamdulillah, semua karena bantuan orang-orang baik kayak Pak Marzuki juga. Malam itu, mereka bicara panjang lebar tentang masa muda, tentang almarhum istri Pak Marzuki, tentang kenangan masa kecil saat sawah masih bersih dari plastik dan langit masih penuh bintang. Tapi di sela obrolan hangat itu, rencana gelap tengah berjalan. Pak Haji Ahmad menaburkan serbuk putih ke dalam teh Pak Marzuki. Ramuan yang diberikan Mbah Surya saat ritual pertama. Ramuan itu tidak membunuh, hanya membuat tubuh melemah, kesadaran kabur. Budian sudah menyiapkan tikar dan tali kain panjang di belakang rumah, tepat di depan gudang tempat genderuwo biasa muncul. Sekitar pukul 10 malam, Pak Marzuki mulai limbung. Haji, kepala saya pusing. Boleh saya baring sebentar di sini? Tentu. Mari saya bantu ke belakang, biar anginnya segar, kata Pak Haji Ahmad dengan suara tenang. Dengan susah payah, Pak Marzuki dibopong ke belakang rumah. Ia ditidurkan, ditikar. Tubuhnya lemah, mulutnya mulai komat-kamit. Pak Haji Ahmad mengikat kedua pergelangan tangan dan kaki Pak Marzuki dengan tali kain. Budian berdiri tak jauh, memegang dupa dan boneka tanah liat, siap untuk melafalkan mantra udara. Mendadak dingin, angin berhenti bergerak, semua menjadi diam. Lalu, dari balik gudang, pintu kayu berderit perlahan, dan makhluk itu muncul. Genderuwo, besar, mengerikan, dengan mata merah membara dan napas berat seperti deru angin dari liang kubur. Ia berjalan mendekat, mencium tubuh Pak Marzuki, dan menggeram pelan. Darahnya bersih, tumbal yang baik. Makhluk, iftimat, dan dalam sekejap, ia menelusup ke tubuh Pak Marzuki yang menggigil. Tidak seperti ditelan, tapi seperti diserap. Tubuh itu berguncang hebat. Darah keluar dari mulut dan hidungnya. Matanya terbuka lebar namun tak berdaya. Beberapa detik kemudian, tubuh itu terdiam. Nafas terakhirnya menguap bersama kabut yang tiba-tiba turun menutupi halaman belakang. Genderuwo menghilang. Tapi sebelum pergi, ia berbisik lirih. Satu lagi, dan selesai. Tapi kau tahu, kadang selesai berarti habis. Pak Haji Ahmad jatuh terduduk. Tubuhnya lemas, tangannya gemetar. Budian menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak menyaksikan kematian yang mereka undang sendiri. Malam itu mereka kuburkan jasad Pak Marzuki diam-diam di kebun kosong dekat sawah. Tak ada yang tahu, tak ada yang mencari. Dunia berjalan seperti biasa. Namun mulai esoknya, hidup mereka tak lagi sama. Budian mulai sering bicara sendiri. Di dapur, ia tertawa lalu menangis dalam waktu bersamaan. Di kamar, ia duduk memeluk lutut sambil berbisik-bisik tak jelas. Pak Haji Ahmad pun mulai mendengar suara langkah kaki dalam rumah. Padahal tak ada siapa-siapa. Bahkan siang hari, bayangan genderuwo mulai muncul di cermin, menatapnya, senyum lebar dengan gigi hitam berlumuran darah. Ia sadar, tumbal kedua sudah diberikan. Tapi genderuwo tak hanya menagih darah, ia juga menanamkan kegilaan. Dan kini, hanya tersisa satu tumbal terakhir. Dan Pak Haji Ahmad mulai bertanya-tanya, jangan-jangan dirinya sendiri yang akan jadi akhir dari semuanya. Hari-hari berganti, tapi malam bagi Pak Haji Ahmad mulai terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung bangun. Toko berasnya kini kembali ramai. Pelanggan datang silih berganti, dan uang mengalir deras. Tapi tidak ada satu pun dari keberlimpahan itu yang bisa membuat jiwanya tenang. Setiap malam, suara-suara aneh mulai mengganggunya. Semuanya bermula dari gudang kecil di belakang rumah tempat ia menyimpan beras sisa dagangan. Awalnya hanya suara karung yang seperti terseret, lalu suara langkah kaki,
berat dan malas, seperti kaki telanjang berjalan di atas tanah basah. Tapi semakin lama, suara-suara itu berubah menjadi bisikan. Belum cukup, belum cukup. Suara itu menggema di tengah keheningan malam. Tak terdengar oleh telinga, tapi seperti menyusup ke dalam kepalanya. Seolah-olah makhluk itu tak hanya berbicara, tapi menempel di pikirannya. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara gubrak, seperti karung beras jatuh dari rak. Ia menyambar senter dan berjalan pelan menuju gudang dengan dada berdebar kencang. Langkahnya terasa berat, seakan setiap ubin yang ia lewati menyedot kekuatan kakinya saat membuka pintu gudang. Ia mencium bau menyengat seperti bangkai busuk yang telah dikubur lalu dibongkar kembali. Ia menyorotkan senter ke dalam karung-karung. Beras memang terlihat berserakan, beberapa sobek, tapi yang membuat tubuhnya kaku adalah bekas jejak kaki besar, berlumpur lebih besar dari kaki manusia manapun, dan arahnya tidak masuk dari luar, tapi dari dalam. Ia menutup pintu gudang perlahan. Namun, sebelum pintu menutup sepenuhnya, ia mendengar suara napas berat di belakangnya seperti suara binatang besar yang mengendus-endus. Satu tumbal, bukan akhir. Rezekimu dibayar dengan darah. Kau tak boleh berhenti. Pak Haji Ahmad menahan napas. Ia tak menoleh. Ia tahu suara itu berasal dari makhluk yang sama dalam mimpinya. Ia menggigit bibirnya sendiri, menahan ketakutan yang main kabik-kabik dari dalam. Keesokan paginya, ia tak berkata apa-apa pada Budian, tapi wajahnya pucat, matanya bengkak, dan tangannya gemetar saat menimbang beras. Beberapa pelanggan bahkan bertanya, "Pak Haji sakit?" Ia hanya tersenyum singkat, kecapekan saja. Namun di rumah, ia mulai berubah. Ia jadi sering melamun, menatap kosong ke arah dinding. Kadang duduk lama di teras rumah tanpa berkata sepatah kata pun. Ia bahkan sempat mengurung diri selama 2 hari di kamar. Budian, yang awalnya menikmati kekayaan baru mereka, mulai resah. "Mas, kamu kenapa? Jangan bikin aku takut begini. Kita sudah sejauh ini. Kita nggak bisa berhenti sekarang." Pak Haji Ahmad hanya menjawab pelan. Makhluk itu terus menagih. Ia minta tumbal kedua. Budian terdiam. Tapi kemudian, dengan nada tegas, ia menjawab, "Kalau memang harus, kita cari siapa yang layak. Yang penting, bukan kita." Pak Haji Ahmad menoleh pelan. "Genderuwo itu nggak bisa dibohongi, Dik. Dia tahu kalau kita coba curang." Diamond yang dekat, sangat dekat. Suara Pak Haji Ahmad bergetar. Dalam hatinya, ia takut bahwa makhluk itu menginginkan sesuatu yang tak sanggup ia korbankan. Anak, keluarga, istri, ia tak tahu. Tapi malam demi malam, suara-suara dari gudang semakin keras. Tidak hanya karung yang bergeser, tapi kini terdengar tawa parau dan isakan tangis yang lirih, seperti suara manusia tapi jelas bukan manusia. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Budian berteriak dari dapur, "Mas, ada apa di gudang?" Pak Haji Ahmad berlari ke arah suara itu. Di pintu dapur yang menghadap ke gudang, Budian berdiri dengan wajah pucat. Ia menunjuk ke jendela kecil yang menghadap langsung ke pintu gudang. "Aku lihat dia berdiri di sana. Matanya merah. Dia ngeliatin aku, Mas." Dan dia senyum. Pak Haji Ahmad langsung mengunci semua pintu dan jendela malam itu. Mereka tidur dengan lampu menyala, saling membelakangi. Tapi tak satu pun dari mereka bisa memejamkan mata. Keesokan harinya, warga mulai membicarakan keanehan di rumah Pak Haji Ahmad. Ada yang mendengar suara jeritan malam-malam. Ada yang melihat bayangan besar melintas di halaman belakang. Bahkan Pak RW datang dan bertanya langsung, "Apa Haji Ahmad punya masalah?" Soalnya warga mulai takut. Ada anak kecil yang ketakutan, katanya lihat hantu hitam di atas atap rumah. Sampai demam semalaman, Pak Haji Ahmad hanya tertawa hambar. "Mungkin cuma bayangan, Pak RW." Anak kecil kan imajinasinya luas. Tapi ia tahu, bukan hanya anak-anak yang melihatnya. Makhluk itu makin nyata, makin berani menampakkan diri, dan ia tahu, waktu untuk memberikan tumbal kedua sudah hampir tiba. Pertanyaannya hanya satu, siapa yang akan dikorbankan selanjutnya? Pagi itu langit ngawi mendung seperti biasanya. Namun ada sesuatu yang berbeda di pasar. Hiruk-pikuk para pedagang terasa janggal. Orang-orang berkumpul di salah satu sudut pasar sambil berbisik-bisik dan menunjuk ke arah jalan raya. Sebuah mobil ambulans terparkir di sana. Lampu sirenenya masih menyala sayu. Di belakangnya, sebuah truk pengangkut beras terguling, karung-karung berserakan.
dan sebagian beras sudah bercampur dengan darah. Mas Rozak meninggal dunia. Kabar itu menyebar cepat seperti api yang menyambar jerami kering. Semua orang tak percaya. Semalam Mas Rozak masih terlihat sehat dan sibuk mengangkut kiriman ke pelanggan. Namun pagi-pagi, truk yang dikemudikannya sendiri menabrak pohon besar di jalan turunan desa Kedung Perahu. Kabarnya remblong, tapi soksi. Mata berkata lain, mereka melihat truk itu seperti dikendalikan sesuatu. Tanpa suara klakson, tanpa upaya menghindar, langsung menabrak dengan kecepatan penuh. Wajah Mas Rozak ditemukan penuh luka gores. Seperti dicakar sesuatu yang bukan. Anehnya, tak ada tanda-tanda pengereman, tak ada bekas rem di aspal. Para pedagang pasar syok, tak sedikit yang menangis. Banyak yang merasa kehilangan karena Mas Rozak dikenal ramah, santun, dan sering memberi potongan harga. Tapi di sudut pasar, di toko yang selama ini sepi, Pak Haji Ahmad hanya duduk diam, menunduk dalam. Ia pura-pura kaget saat mendengar kabar itu. Tapi di balik wajah tuanya, matanya menyimpan kilatan lain, komporen liga, puas, dan sekaligus takut. Budian yang menemaninya dari jauh hanya tersenyum tipis. Tak ada kata yang keluar dari bibirnya. Namun sorot matanya bicara. Ini baru permulaan. Beberapa hari setelah kejadian itu, keajaiban atau lebih tepatnya, kutukan mulai terjadi. Toko beras Pak Haji Ahmad kembali ramai. Pelanggannya datang satu persatu, lalu berbondong-bondong. Orang-orang yang dulu berpaling kini kembali. Mereka mengeluh tak ada lagi toko beras yang bisa dipercaya. Beberapa bahkan berkata bahwa beras dari toko Pak Haji Ahmad kini lebih harum dan pulen dibanding sebelumnya. Pak Haji, 5 kil, mau saya masak buat hajatan nanti sore, ujar Bu Worti, mantan pelanggan yang dulu berpaling ke Rozak. Alhamdulillah, sekarang toko jenengan rame lagi, kata Pak Darto, tukang sayur, sambil menepuk bahu Pak Haji Ahmad. Pak Haji Ahmad hanya membalas dengan senyum tipis dan doa pelan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan karena rezeki yang kembali. Ini karena darah. Darah yang telah mengalir demi kekayaan. Karung-karung yang dulu menumpuk tak laku, kini habis terjual dalam seminggu. Ia bahkan harus memesan kiriman baru 2 kali lipat dari biasanya. Dalam waktu sebulan, ia mampu melunasi utang koperasi, membeli kulkas baru, dan bahkan mulai menabung untuk merenovasi rumah. Budian tak kalah sibuk. Ia mulai mengenakan perhiasan kecil-kecilan, membeli daster baru yang lebih cerah, dan menyewa tukang untuk mengganti genteng rumah mereka yang sudah bertahun-tahun. Bakov, ia berjalan di pasar dengan dagu terangkat. Senyum sinisnya kembali menghiasi wajah. Namun, rezeki yang mengalir itu bukan tanpa harga. Malam-malam Pak Haji Ahmad mulai terasa aneh. Ia mendengar suara seperti orang berjalan di loteng padahal ramai. Mereka tidak bertingkat. Kadang terdengar tawa berat dan pelan dari arah gudang beras. Pintu toko sempat terbuka sendiri saat subuh, padahal sudah dikunci rapat. Bahkan, Budian beberapa kali mengeluh melihat bayangan besar berdiri di belakang suaminya saat mereka makan malam. Suatu malam, Pak Haji Ahmad terbangun karena mendengar suara karung diseret. Ia mengambil senter dan mengendap ke gudang. Sinar senter menyorot ke pojok. Sebuah sosok hitam besar tengah berjongkok, mencium-cium karung beras seperti binatang liar. Saat cahaya menyentuh wajahnya, makhluk itu menoleh. Mata merahnya bersinar seperti bara, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Ia tak baik arah, hanya menggeram dan lalu menghilang. Pak Haji Ahmad mundur pelan, tubuhnya gemetar. Ia tidak berani cerita pada siapapun, bahkan pada Budian. Tapi sejak malam itu, ia tahu genderuwo itu masih menagih. Suatu pagi, saat sedang menimbang beras untuk pelanggan, suara makhluk itu bergema di kepalanya. Tumbal 1 tak cukup. Kau tahu itu. Darah berikutnya dari yang dekat sekali. Pak Haji Ahmad tersentak. Timbangan jatuh, beras tumpah. Pelanggan menatap heran. Pak Haji, Bapak, kenapa? Tanya mereka. Pak Haji Ahmad tersenyum. Kikuk, ndak apa-apa, cuma kaget. Tapi dalam dadanya, ketakutan mulai membesar. Ia tahu perjanjian belum selesai, dan tumbal berikutnya akan lebih berat. Genderuwo tidak pernah berhenti setelah diberi satu. Ia lapar dan haus akan darah manusia. Dan kali ini bukan hanya pesaing,
tapi orang yang lebih dekat yang akan jadi korbannya. Hari itu, langit di Ngawi terasa lebih suram dari biasanya. Awan-awan gelap menggantung berat di atas Gunung Lawu, seolah menunggu sesuatu yang tak lazim akan terjadi. Pak Haji Ahmad duduk di depan cermin, mengenakan sarung dan peci, tapi matanya kosong. Pikirannya jauh terbang ke arah lereng gunung tempat nama Mbah Surya bergema dalam benaknya seperti doa hitam yang dipaksa dihafal. Sudah seminggu sejak ia bermimpi tentang makhluk besar berbulu dan bermata merah. Dan dalam 7 hari itu, hatinya berubah. Bila dulu ia masih diliputi ragu, kini keyakinannya mengeras seperti batu. Ia sudah membuat keputusan, apalagi sejak utang di koperasi makin menumpuk, dan istri-istri pedagang mulai terang-terangan menertawakan kesederhanaan istrinya. "Kapan kita berangkat, Mas?" tanya Budian malam itu. "Malam ini, malam Jumat Kliwon," jawab Pak Haji Ahmad pelan. Suaranya berat, seperti mengandung dosa yang belum lahir. Menjelang tengah malam, mereka berdua berangkat naik motor bebek tua menuju arah desa Dukuh Blumbang. Jalanan mulai sepi, lampu jalan hanya tinggal beberapa, sebagian padam, sebagian berkedip. Di kanan kiri jalan, hutan dan ladang gelap menganga seperti mulut makhluk tak kasat mata. Sekitar 2 jam perjalanan, mereka tiba di depan sebuah rumah kayu tua yang dikelilingi pagar bambu. Di depan pintu tergantung sesajen berisi kembang 7 rupa, darah ayam, dan dupa yang masih mengepul. Aroma kemenyan menusuk hidung. Sosok Mbah Surya muncul di ambang pintu. Tubuhnya kurus, wajahnya keriput seperti kulit kayu, dan matanya tajam, seperti pisau. Tapi yang membuat keduanya merinding adalah ia menyebut nama mereka sebelum mereka sempat memperkenalkan diri. "Kalian datang untuk rezeki, tapi membawa darah," katanya datar. "Kalian tahu ini tidak bisa dibatalkan, bukan?" Pak Haji Ahmad dan Budian saling pandang. Tak ada kata ya keluar dari mulut mereka, tapi keduanya melangkah masuk ke dalam. Pertanda setuju. Di dalam rumah, ruangan itu remang-remang. Dindingnya penuh dengan raja-raja kuno dan tulang belulang kecil yang tergantung eda meja kayu. Tua di tengah ruangan, di atasnya sudah disiapkan keris pusaka, kain hitam, dan boneka dari tanah liat. Mbah Surya memulai ritual dengan mantra kuno berbahasa Jawa halus yang nyaris tak bisa dimengerti. Kemudian ia menyayat telapak tangan Pak Haji Ahmad dan Budian. Darahnya menetes ke dalam tempurung kelapa yang dicampur dengan tanah, kuburan dan minyak mistik. Tiba-tiba angin masuk melalui celah-celah dinding. Api lilin bergetar liar. Dari terdengar suara auman aneh seperti suara binatang, tapi bercampur dengan tawa manusia. Kemudian, ia datang. Sosok besar setinggi hampir 3 meter, berbulu hitam, tubuhnya penuh luka menganga, dan matanya menyala merah. Ia muncul dari kegelapan pojok ruangan. Langkahnya berat. Setiap kali kakinya menapak, lantai kayu berderit keras. Ia berdiri di hadapan Pak Haji Ahmad, mengendus-endus tubuhnya seperti hewan mencium mangsanya. "Siapa tumbal pertamamu?" Suara makhluk itu berat dan bergema. Pak Haji Ahmad menjawab dengan suara gemetar, namun tegas, "Mas Rozak, pesaingku, yang merebut semua rezekiku." Makhluk itu diam sejenak, lalu tawa rendah keluar dari tenggorokannya. Ia mengangkat tangannya dan mendekatkan wajahnya ke telinga Pak Haji Ahmad. "Kau akan mendapat apa yang kau minta, tapi darah tidak berhenti di satu nama. Setelah musuhmu, akan datang permintaan kedua, ketiga, sampai tiba giliranmu." Pak Haji Ahmad menelan ludah, tapi ia tidak mundur. Makhluk itu menghilang seperti asap. Ruangan menjadi hening. Hanya aroma kemenyan dan keringat yang tersisa. Mbah Surya menatap mereka dengan tatapan kosong. Perjanjian sudah dibuat. Tumbal akan segera dipanggil. Tapi ingat, tidak ada jalan mundur. Saat Pak Haji Ahmad dan Budian keluar dari rumah itu, waktu sudah menjelang subuh. Langit mulai berubah abu-abu, tapi tidak membawa kelegaan. Di wajah mereka tak ada senyum, hanya sorot mata yang berbeda, dingin dan tak tergoyahkan. Di tengah perjalanan pulang, Budian bersuara pelan, "Kita sudah masuk terlalu jauh. Tidak boleh gagal, Mas. Kita harus kaya. Kita harus kalahkan mereka semua." Pak Haji Ahmad menatap lurus ke depan. "Ya, kita sudah mulai. Dan aku tahu, Rozak akan jadi tumbal pertama." Dari Keyohan, awan di atas Gunung Lawu menggelegak, dan di balik langit pagi yang kelabu, seekor genderuwo telah menandai mangsanya.
Hari-hari berjalan seperti bayangan panjang yang tak pernah pergi. Sejak kehadiran toko beras sejahtera milik Mas Rozak, langganan yang dulu setia kini menghilang seperti kabut pagi. Pak Haji Ahmad, yang dulu dikenal sebagai tokoh senior di pasar besar Ngawi, kini menjadi sosok yang dilupakan. Seperti papan nama tua yang tertutup debu. Setiap pagi, ia tetap datang seperti biasa. Membuka toko kecilnya, menyapu lantai, mengecek stok karung beras yang makin lama makin banyak tak terjual. Namun, satu hal yang berbeda. Senyumnya menghilang. Ia kini sering melamun, menatap kosong ke arah gang pasar tempat truk-truk Mas Rozak berlalu lalang dengan penuh kesombongan. Matanya memerah, bukan karena lelah, tapi karena batinnya terbakar perlahan. Di kepalanya, suara-suara mulai berdengung. Kamu sudah berusaha, tapi dunia tidak adil. Dunia milik orang cerdik, bukan orang jujur. Suatu sore, selepas azan maghrib, hujan turun tipis. Pak Haji Ahmad tak langsung pulang. Ia duduk bersandar di tiang toko, menatap karang-karang beras yang mulai berlubang dimakan tikus. Bau gabah busuk tercium, membuat perutnya mual. Ia berpikir, apa gunanya 20 tahun kerja keras kalau sekarang semua orang menganggapnya usang. Ia pulang dengan kepala menunduk. Di rumah, Budian sudah menunggunya. Wanita itu terlihat makin dingin. Sudah beberapa minggu ia tak lagi banyak bicara, hanya sesekali menyindir dengan kata-kata tajam. Pakai timbangan jadul terus ya, Mas. Orang-orang sudah ke bulan, kita masih pakai neraca tua. Malam itu, saat makan malam hanya tersaji tahu goreng dan sambal, Budian akhirnya bicara serius. Aku sudah capek hidup begini, Mas. Kamu lihat sendiri toko kita sepi. Utang mulai numpuk. Anak-anak tetangga sekolah pakai sepeda motor. Anak kita jalan kaki. Sampai kapan kita begini? Pak Haji Ahmad meletakkan sendoknya. Lalu kamu mau apa, Dik? Aku sudah usaha. Aku bangun sebelum subuh, pulang malam. Tapi kalau rezeki kita cuma segini, apa bisa kita maksa Allah? Budian menatap tajam. Jangan hanya menyebut nama Allah kalau kamu sendiri tidak berani bertindak. Hening menyelimuti ruang makan. Hanya terdengar suara tikus di atap. Pak Haji Ahmad menunduk, tapi dalam pikirannya, kata-kata istrinya mulai menancap kuat. Malam itu, ia tak bisa tidur. Di kamarnya yang sederhana, ia gelisah, berguling ke kanan dan ke kiri. Di luar, hujan makin deras. Angin meniup daun-daun kering, hingga menimbulkan suara yang menyerupai bisikan. Dalam keheningan, ia merasa ada yang memperhatikannya. Dan benar saja ia terlelap sebentar. Dan saat itu, sebuah mimpi aneh menyergapnya. Dalam mimpi itu, ia berdiri di pinggir hutan yang gelap. Kabut menggulung di antara pepohonan tinggi. Di depannya berdiri sesosok makhluk tinggi besar, berbulu lebat. Matanya merah seperti bara, dan suaranya berat seperti guruh. Kamu ingin rezeki? Kamu ingin mengalahkan musuhmu? Aku bisa berikan, tapi dengan harga. Pak Haji Ahmad mencoba melangkah mundur, tapi kakinya terasa berat seperti dicengkram tanah. Makhluk itu melanjutkan, musuhmu akan hancur, kamu akan kaya. Tapi kau tahu syaratnya, tumbal, nyawa, darah manusia. Begitu makhluk itu mengangkat tangannya, Pak Haji Ahmad terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membanjiri tubuhnya. Ia duduk di tepi ranjang, gemetar. Di luar, hujan sudah reda. Namun, udara kamar tetap dingin seperti es. Paginya, ia tak langsung ke pasar. Ia termenung di beranda rumah, menggenggam gelas kopi yang sudah dingin. Budian keluar dari kamar dan melihat suaminya seperti orang kebingungan. Aku mimpi aneh semalam, kata Pak Haji Ahmad pelan. Genruwo? Tanya. Budian singkat. Pak Haji Ahmad menoleh cepat. Kamu tahu? Budian mengangguk, lalu duduk di sebelahnya. Kamu pikir aku gak pernah dengar cerita dari orang-orang pasar? Ada yang pernah bilang soal pesugihan genruwo di lereng Gunung Lawu, tumbal manusia, katanya. Tapi hasilnya luar biasa. Pak Haji Ahmad menatap istrinya lama. APA, serius? Budian tak menjawab. Ia berdiri dan masuk ke dalam kamar, lalu keluar lagi membawa secari kertas kusam. Di atasnya tertulis nama Mbah Surya, dukun sepuh pesugihan Lawu. Alamatnya terpencil di sebuah desa bernama Dukuh Blumbang, di kaki gunung. Kalau kamu siap, minggu depan kita ke sana, ucap Budian. Matanya tak berkedip. Pak Haji Ahmad menggenggam kertas itu. Hatinya berkecamuk antara takut
penasaran, dan marah di pasar. Ia kini melihat wajah Mas Rozak bukan hanya sebagai pesaing, tapi sebagai tumbal potensial. Sosok yang harus hilang agar rezekinya kembali. Dalam dirinya, sebuah ruang gelap perlahan terbuka dan ia mulai mempertimbangkan untuk memasukinya.